Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun SH LLM. Yang kami hormati mahasiswa lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, calon peserta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk program ISMA 2022. Pada siang hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama hadir melalui media virtual ini untuk mendengarkan sosialisasi pemberian insentif untuk biaya TOEFL bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unhas yang akan mengikuti program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar dalam program ISMA 2022, di mana salah satu persyaratan ISMA adalah memiliki nilai TOEFL. Dan sekaitan hal tersebut, dari Universitas Hasanuddin menyiapkan salah satu program melalui P2C IKU yang berada di program studi ilmu hukum. Dan pada kesempatan hari ini kami dari pihak program studi akan memberikan mekanisme teknis dan juga penjelasan umum kepada rekan-rekan mahasiswa yang sekiranya dapat memanfaatkan program insentif TOEFL ini untuk dapat mengikuti salah satu persyaratan yang dipersyaratkan dalam kegiatan ISMA 2022. Untuk itu, pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita narasumber pada sosialisasi hari ini, yakni Bapak Dr. Maskun SH LLM. Namun sebelum beliau memaparkan materi, marilah sama-sama kita mengawali kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi sosialisasi dari Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk itu kami mohon kesediaan dengan hormat kepada Bapak Dr. Maskun SH LLM untuk dapat menyampaikan materinya. Kami persilahkan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang diberikan hingga kesehatan yang tentunya hari ini begitu sangat bermanfaat untuk kita untuk beraktivitas sebagaimana yang seharusnya. Dan tentunya yang saya hormati Bapak Andi Muhammad Aswin Anas SHMH, ya, beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum ini tentunya, dan bagian dari program studi sarjana ilmu hukum, dan kemudian teman-teman mahasiswa yang menyempatkan diri hadir pada kesempatan hari ini. Jadi izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit atau sosialisasi sedikit lah. Nanti kemudian kita tindak lanjuti dengan tanya jawab karena saya tahu waktunya juga sangat terbatas. Tetapi paling tidak mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya. Jadi saya langsung saja supaya lebih singkat waktunya. Jadi teman-teman semua, sebenarnya kegiatan kita pada siang hari ini tentunya sebenarnya adalah sebuah kegiatan yang judul kegiatannya adalah pemberian insentif bagi mahasiswa yang ikut program MBKM. Khususnya kita memang fokus ke ISMA, yaitu ISMA International Student Mobility Award 2022. Jadi kalau kita berangkat dari fakta bahwa sebenarnya ini lebih kepada persoalan Merdeka Belajar, jadi program pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana sebagaimana yang teman-teman sudah ketahui bahwa ada 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus, yang salah satunya adalah di bidang pembelajarannya. Jadi ada di bidang pembelajaran yang nantinya akan kita konversi tentunya. Dan kalau kita bicara dalam konteks program ini, tentunya pemberian insentif ini adalah bagian dari sebuah terobosan sebenarnya. Kita belajar dari pengalaman di angkatan 2021, ISMA 2021 khususnya, di mana di ISMA 2021 khususnya, karena inilah salah satu-satunya program
yang ada sebenarnya yang memang mengharuskan atau mempersyaratkan TOEFL, sementara kegiatan MBKM lainnya misalnya magang, penelitian dan lain sebagainya pada umumnya prasyarat TOEFL, IELTS atau Duolingo itu tidak dipersyaratkan. Jadi tidak kebutuhan akan TOEFL dan lain sebagainya itu kemudian atau prasyarat bahasa Inggris itu tidak menjadi sesuatu yang harus ada. Dan belajar dari pengalaman di tahun 2021, maka di tahun 2022 melalui program pengembangan capaian indikator kinerja utama, maka melalui skema P2C IKUS bagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Aswin, maka sebenarnya ini adalah sebuah terobosan yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan jumlah sebenarnya dengan meningkatkan jumlah partisipasi aktif dari mahasiswa di setiap prodi khususnya, sehingga kemudian akan semakin banyak yang tertarik untuk mengikuti ISMA. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat harapan kita bahwa program ISMA ini bisa diikuti dan menarik atensi besar para mahasiswa, maka kebutuhan yang sangat mendasar sebenarnya belajar dari angkatan 2021 ada dua hal. Yang pertama adalah kebutuhan akan tes TOEFL, IELTS ataupun Duolingo tergantung universitas nanti yang akan dituju. Dan yang kedua yang paling tidak kalah penting sebenarnya adalah biaya-biaya pengeluaran, misalnya di samping untuk TOEFL juga yang nantinya untuk paspor dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka melalui korelasi program ini mulai dari tingkat universitas, fakultas, dan program studi, maka program studi Sarjana Ilmu Hukum mengusulkan pada tahun ini salah satu program untuk P2C IKU Prodi Sarjana Ilmu Hukum adalah memberikan insentif bagi teman-teman yang akan mengikuti ISMA, dan salah satu prasyaratnya adalah harus mengikuti tes. Itulah kenapa kemudian hari ini kita bertemu dan membincangkan hal tersebut. Oleh karena itu, karena ini merupakan kebijakan dari sisi kebijakan, maka sebenarnya program studi Sarjana Ilmu Hukum kemudian melalui program ini akan memberikan insentif bagi mahasiswa yang berhasil lolos pada program MBKM ini dengan tentunya ada dua yang sangat prioritas, yaitu yang pertama yang ISMA Indonesia International Student Mobility Award ISMA, dan kemudian magang pada instansi pemerintah BUMN ataupun BUMD. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, magang pada instansi pemerintah BUMN dan ataupun BUMD tidak mensyaratkan persyaratan TOEFL ataupun persyaratan bahasa, sehingga kemudian kita tiadakan. Nah, dalam konteks kebijakan yang dimaksud ini tentunya kita berharap bahwa bantuan ini kan memang tidak besar jumlahnya tentunya. Kalau kita bisa bicara, saya terbuka dan transparan untuk teman-teman semua bahwa ketersediaan dana tes untuk tes TOEFL atau IELTS atau Duolingo sebenarnya itu kita mengalokasikan sejumlah 12 juta rupiah. Dari dana yang kita siapkan 12 juta rupiah ini sebenarnya kita berharap akan teman-teman yang akan mengikuti ISMA khususnya bisa melakukan tes di satu instansi atau institusi, sehingga kemudian tes itu akan dilakukan secara bersamaan. Kalau misalnya teknikalnya akan seperti itu, atau nanti juga akan ditambahkan oleh Pak Aswin nantinya, maka akan lahir satu invoice. Kalau ada satu invoice itu akan lebih memudahkan kita dalam konteks pertanggungjawaban, dan kemudian akan dibayarkan oleh fakultas. Teknikalnya nanti kita akan lihat apakah invoice-nya itu akan langsung direct fakultas yang bayarkan, atau bisa juga misalnya kalau harus teman-teman bayarkan dahulu, kemudian kami reimburse dengan invoice yang dibawakan juga bisa. Ini sebenarnya yang mudah-mudahan dengan ketersediaan dana 12 juta ini yang akan kita gunakan semaksimal mungkin bagi berapa jumlah banyak yang bisa di cover dari 12 juta rupiah ini, itu akan sangat penting sekali sebenarnya paling tidak untuk menunjukkan bagaimana fakultas, bagaimana prodi memberikan dukungan yang maksimal. Mengingat bahwa tahun kemarin dari jumlah 14 mahasiswa Universitas Hasanuddin yang mengikuti, yang lolos ISMA itu 4 atau 5 dari 14 itu berasal dari Fakultas Hukum, dan 4 dari 5 itu berasal dari Prodi Ilmu Hukum. Jadi kita mencoba untuk memberikan
memberikan apresiasi atas prestasi di tahun kemarin dengan memberikan kemudahan, paling tidak bantuan walaupun juga jumlahnya tidak banyak, tetapi inilah langkah terobosan yang dilakukan oleh Prodi untuk melihat bagaimana kontribusi yang telah dilakukan oleh gelombang pertama ISMA kita yang kemarin yang lolos, dan kemudian hari ini kemudian menunjukkan mudah-mudahan progresnya akan semakin meningkat. Saya kira itu saja mungkin sosialisasinya, karena yang, kalian teman-teman sudah saya sebutkan berapa jumlahnya. Teknikalnya mungkin kita akan diskusikan, itu akan jauh lebih menarik ketimbang karena memang secara teknis ini tinggal kita jalankan. Tetapi paling penting kalian ketahui bahwa paling tidak ada dana yang bisa kalian gunakan, bisa kalian manfaatkan untuk memperoleh nilai tes TOEFL atau IELTS atau Duolingo dalam proses pendaftaran Anda di ISMA, yang kemudian ISMA-nya ini sudah gongnya sudah berbunyi kemarin pada tanggal 12 Maret untuk pendaftaran. Nah, kita akan maksimalkan sebagaimana belajar dari pengalaman kita di tahun kemarin, termasuk di dalamnya memberikan pendampingan khususnya kepada teman-teman yang berminat. Karena itu satu. Yang kedua, kalian juga harus tahu bahwa kegiatan ISMA itu semua bisa dikonversi mata kuliahnya. Jadi kemarin ini dan sekarang yang kemarin yang sudah lolos ISMA, ini sementara di Prodi sementara melakukan proses konversi, karena kita akan mengkonversi semua nilai mata kuliah yang sudah dilulusi di luar negeri ke dalam mata kuliah yang ada di dalam negeri atau yang ada di Prodi sendiri. Jadi keuntungannya teman-teman dapat pengalaman di luar, dapat koinnya tentunya karena ada beasiswa yang disiapkan oleh LPDP dalam hal ini untuk ISMA, dan yang paling penting yang ketiga adalah Anda tidak rugi SKS karena SKS-nya tetap jalan. Sehingga mudah-mudahan dengan kebijakan yang diberikan oleh universitas dan fakultas serta konkretisasinya dilakukan oleh Prodi Sarjana Ilmu Hukum, mudah-mudahan dana yang tersedia ini bisa terserap dengan baik dan bisa digunakan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja mungkin pengantar dari saya. Mungkin teknisnya kita bisa berdiskusi untuk membincangkan hal yang lebih teknis. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Andi Muhammad Aswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi paparan terkait dengan program insentif TOEFL bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unhas yang sekiranya tertarik untuk mengikuti program ISMA. Jadi kalau boleh kami simpulkan, pada dasarnya melalui program P2CIKU yang ada di Universitas Hasanuddin, program studi ilmu hukum itu mengalokasikan anggaran kurang lebih 12 juta untuk para mahasiswa yang mengikuti kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya ISMA, agar bisa di-cover dari fakultas terkait dengan biaya TOEFL-nya. Karena mengingat kemarin kita punya sumbangsi yang cukup besar, Pak, ya, bagi universitas, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Maskun, bahwa kurang lebih dari 12-an peserta universitas, 5 diantaranya itu dari Fakultas Hukum, dan 4 di antara 5 itu adalah mahasiswa program studi Sarjana Ilmu Hukum. Dengan kita berikan insentif ini, kami harapkan juga teman-teman angkanya dari Fakultas Hukum Unhas bisa naik. Minimal kalau tahun lalu 4, kita bisa sampai ke angka 8 atau bahkan sampai 10 orang. Itu sangat membantu sekali untuk penilaian terkait dengan MBKM di sisi prodi maupun fakultas. Saya kira itu yang kami dapat simpulkan. Selanjutnya, bagi rekan-rekan mahasiswa yang sekiranya memiliki pertanyaan terkait dengan program insentif TOEFL ini, silahkan di raise hand atau mungkin langsung dinyalakan saja mikrofonnya untuk memberikan pendalaman atau mungkin menanyakan hal-hal yang masih belum jelas dari paparan program terkait dengan biaya insentif TOEFL yang bisa diberikan melalui Prodi. Silahkan, saya berikan kesempatan. Ada yang ingin bertanya? Untuk program ISMA sendiri, sebenarnya saat ini juga berlangsung di Rektorat ya untuk sosialisasi kegiatan ISMA-nya.
Kami juga dari tim fakultas kita sudah punya rekaman yang dari Dikti. Nanti mungkin rekaman itu yang akan kami coba blast ke seluruh jejaring WA, sehingga untuk pendalaman terkait dengan ISMA, terkait dengan syarat dan lain-lainnya, teman-teman bisa mengikuti atau melihat pada video yang nanti kami sebarkan melalui jejaring komunikasi, baik itu WhatsApp group dan media-media lainnya yang tentunya bisa dilihat oleh para peserta sendiri. Silakan, apakah ada pertanyaan terkait dengan sosialisasi ini? Silakan Rismawati Nur. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya atas nama Rismawati Nur dari program studi Hukum Administrasi Negara. Dari penjelasannya Bapak tadi, saya dapat simpulkan bahwa program pemberian insentif ini pada dasarnya dinaungi oleh program studi ilmu hukum. Lantas pertanyaan saya kemudian adalah apakah mahasiswa atau teman-teman dari program studi hukum administrasi negara juga punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan insentif ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya Bapak untuk mendapatkan insentif ini, apakah nantinya kita akan diadakan seleksi atau seperti apa? Barangkali itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke. Kita kumpul dulu ya, siapa tahu masih ada yang mau bertanya, kita kumpul dulu lah. Terima kasih atas pertanyaannya, Risma. Silakan rekan-rekan yang lain, apakah ada pertanyaan? Mungkin satu dulu, Pak. Responnya masih belum ini, silakan dijawab dulu atau ditanggapi, Pak, silakan. Ya. Oke, sambil saya mau jawab pertanyaan yang pertama, tapi saya buka dokumennya dulu ya, supaya saya lihat, saya mau mengakses ke dokumen HAN. Ada nggak dananya? Sebenarnya kalau sepintas, sebenarnya ada juga di Prodi HAN, karena baik Prodi Ilmu Hukum maupun Prodi HAN juga sebenarnya meletakkan hal yang sama, kalau saya sependek pengetahuan saya. Tapi saya isin dulu berapa detik ya. Oke, IQ2-nya ilmu ini pengembangan. Oke, ini saya cekkan dulu di proposal besarnya supaya valid informasinya. Karena kebetulan yang bertanya dari Prodi HAN, jadi supaya bisa ini. Bentar ya, sedikit lagi. Oke, sedikit lagi ini. Gitu, dulu. Oke, sebentar ini. Kalau saya lihat ini loka karya sister berlanjutan atau yang ya, saya pertanyaan yang kedua dulu ya. Jadi sebenarnya kalau insentif ini kan kita dasarkan pada besaran jumlah yang sudah ditetapkan Risma. Jadi karena tadi seperti saya bilang bahwa di proposal yang kita siapkan memang dananya itu memang sebesar 12 juta rupiah. Kita berharap kalau kemudian dana 12 juta rupiah ini bisa terserap dengan baik, misalnya dengan jumlah, kita sebenarnya berpikir bahwa kita bisa bagi rata saja sih sebenarnya berapa jumlah yang ikut untuk program MBKM ini. Kalau misalnya itu bisa ada, kalau itu kemudian ada, itu akan sangat baik sekali sebenarnya, akan sangat baik sekali. Kita berharap itu nantinya bisa dikonkretkan nantinya. Tetapi saya sangat juga belum bisa ngomong seperti apa, tapi akan sangat ditentukan besaran jumlah. Karena begini, kalau kita lihat untuk ini kan kalau ISMA itu, kalau saya
tidak salah sih, ada beberapa yang menggunakan Duolingo juga. Itu juga ada juga yang menggunakan TOEFL, ada juga yang menggunakan. Nah, kita akan sangat ditentukan. Kemarin saya sempat diskusi sedikit dengan Pak Aswin. Kita berharap kalau misalnya jumlahnya, misalnya jumlah peminatnya, anggaplah jumlah peminatnya misalnya 20 orang misalnya. Berarti kan alokasinya itu kalau 12 juta dibagi 20 kan 600.000 seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk saling mendukung dengan teman-teman semua, kalau misalnya ada 20 orang dan 20 orang yang mau berbagi tes misalnya, ya kan, misalnya berbagi, berarti kan kita hanya bisa mengalokasikan 600.000 per orang. Kita berharap itu kalaupun kurang, mudah-mudahan itu paling tidak bisa meringankan beban dari teman-teman semua. Jadi kalau misalnya anggaplah misalnya biaya TOEFL-nya ternyata 700.000, ya kan? Nah, kalau ada 20 orang kan berarti harusnya 14 juta, sementara ketersediaan kita hanya 12 juta. Kita akan meminta, kalau saya sih akan bilang ke teman-teman semua, kiranya ILAS untuk menambah 100.000 gitu dari total. Nah, itu kalau misalnya jumlah peminatnya banyak, ya. Jadi kalau jumlah peminatnya banyak, karena tidak mungkin juga kita memberikan melampaui budget, karena memang budget yang ada itu memang sudah ditetapkan seperti itu, dan itu kita tidak bisa lakukan. Tapi kalau misalnya peminatnya dalam hal ini Risma misalnya hanya 15 orang, dan ternyata memang ada beberapa part dari tes itu yang tes TOEFL-nya misalnya biayanya 800.000, kemudian IELTS-nya misalnya sekian dan lain sebagainya, misal seperti itu, atau Duolingo-nya. Yang jelas sepanjang dana itu bisa terserap 12 juta, dan tadi yang seperti saya sampaikan bisa dibuat dalam satu invoice, itu bagi kita tidak ada masalah. Kami akan tetap bayarkan berdasarkan dana yang kami siapkan. Intinya adalah kami sangat berharap dana yang ada 12 juta ini bisa terserap untuk paling tidak tadi saya bilang membantu meringankan beban biaya tes TOEFL ataupun tes IELTS atau Duolingo yang di tahun yang lalu itu betul-betul memang dilakukan secara pribadi oleh teman-teman semua. Itu yang kita coba jembatani, Risma. Kalau itu misalnya bisa dilakukan, saya kira juga itu akan sangat bagus sebenarnya. Karena kalau dilakukan dengan baik, kita juga akan melihat lakukan dengan baik, itu juga akan bagus. Terus tadi yang pertanyaan pertama, apakah untuk prodihan? Ya, saya sudah sementara sambil saya menjawab tadi, saya sementara scroll ini, Risma. Nanti di prodihan juga ada dana yang disiapkan karena juga ada pemberian insentif, Risma. Jadi Han pun juga akan ada pemberian insentif untuk program yang sama. Jadi baik Prodi Ilmu Hukum juga mengalokasikan, Prodi Hukum Administrasi Negara pun juga mengalokasikan. Jadi Risma tidak perlu khawatir bahwa program ini hanya untuk ilmu hukum. Hanya kebetulan memang untuk sosialisasi ini kami lebih dahulu memulai sosialisasi untuk insentif bantuan ini, dan demikian juga nantinya Han juga akan memberikan sosialisasi tersendiri, tetapi paling tidak kurang lebih hampir sama modelnya, dan yang paling terpenting adalah karena memang mata anggarannya ada. Jadi sepanjang mata anggarannya ada, itu bisa teman-teman manfaatkan sebaik-baiknya, dan ini yang kita harapkan mudah-mudahan ini benar-benar bisa dioptimalkan oleh teman-teman semua. Kalau sangat sayang sebenarnya kalau kemudian ini tidak dimanfaatkan. Nah, ini juga jadi PR tersendiri nantinya kalau ini tidak dimanfaatkan dengan baik, ya sayang sih sebenarnya. Nah, inilah yang saya kurang lebih seperti itu mungkin Pak Aswin. Jadi intinya untuk pertanyaannya tadi Risma, Han juga ada, Prodi Han ada menyiapkan dana sejumlah angka yang sama, saya sudah cek di sistem, sejumlah angka yang sama jumlahnya, sama sekali jumlahnya juga 12 juta rupiah untuk 20 orang, itu dengan asumsi, tetapi kalau kemudian ternyata lebih mahal dan jumlahnya pesertanya kurang, kita bisa maksimalkan. Intinya harus maksimal itu dana yang kita sudah siapkan. Dan yang kedua tadi, kita tidak akan mengadakan tes sebenarnya. Kalau saya sih di level Prodi tidak kepingin melakukan seleksi, karena sebenarnya intinya kan kita memberikan kemudahan bagi teman-teman semua. Jadi intinya kalau kita bisa bantu, saling membantu, kita membantu. Tetapi kalau kemudian kurang misalnya dananya, kita akan coba maksimalkan dana yang ada ini supaya bisa menjangkau kebutuhan dari seluruh teman-teman semua. Saya kira seperti itu mungkin Pak Aswin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Aswin.
Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Maskun atas paparan jawabannya. Sedikit yang mungkin bisa kami tambahkan. Jadi memang program P2CIQ ini dibuat oleh semua program studi sarjana lingkup Universitas Hasanuddin. Jadi teman-teman yang sekiranya mengikuti kegiatan hari ini yang datang dari Prodihan, kami rasa tidak perlu khawatir karena memang insya Allah dalam waktu dekat teman-teman Prodihan juga akan melaksanakan kegiatan sosialisasinya. Kebetulan hari ini Prodi Ilmu Hukum duluan yang seperti disampaikan oleh Pak Dr. Maskun itu tadi. Lalu sebenarnya di sini penekanannya adalah kami ingin menginformasikan kepada rekan-rekan mahasiswa bahwa untuk pelaksanaan program MBKM, utamanya ISMA tahun ini, ada alokasi yang disiapkan oleh fakultas sejumlah 12 juta. Nah, 12 juta ini akan diberikan kepada siapa? Kami sebenarnya juga menunggu trigger dari teman-teman. Jadi nanti mungkin teknis detailnya akan kami kirimkan lebih lanjut. Misalnya teman-teman yang mendaftarkan diri di program ISMA itu akan didata dulu di akademik. Nanti dari data akademik itu baru akan kita lihat, oh yang mendaftar berapa orang nih untuk ISMA. Misalnya ada 10 orang, taruhlah seperti itu, karena tahun lalu kita dapat 5. Atau kalau peserta sosialisasi hari ini 35, minus saya dan Pak Maskun berarti 33, ya 33-nya daftar semua, dengan admin dan lain-lain, ada beberapa dosen juga saya lihat, mungkin 30. Kalau 30 semua ini mendaftar, ya 30 ini akan kita lihat juga, apakah 30 orang ini memang bisa kita berikan insentif atau tidak. Tetapi harapan kami adalah yang mendapatkan insentif itu juga bisa mengikuti program ISMA, dalam artian lulus di program ISMA-nya, sehingga mungkin nanti secara detail teknis, kalaupun tidak semuanya bisa kita biayai, ada skala prioritas untuk teman-teman yang lolos ISMA-nya sendiri. Dan secara teknis memang kalau bicara keuangan di fakultas, sistemnya pasti reimburse ya, tidak bisa kita berikan di depan karena keuangan itu mesti ada invoice-nya terlebih dahulu. Makanya tadi arahan dari Pak Ketua Program Studi adalah kami berharap sebenarnya teman-teman bisa mengambil tesnya itu di satu tempat yang sama. Kami memberikan kebebasan kepada teman-teman yang mungkin tertarik mengikuti ISMA supaya bisa dibiayai fakultas, sehingga nanti mekanisme pelaporan keuangannya juga tidak ribet ya, karena dari keuangan mengharapkan sebenarnya itu satu invoice untuk seluruh mahasiswa. Jadi teman-teman bisa, mungkin yang memang mau daftar ISMA nih sudah punya konsolidasi lebih awal, bisa ke satu tempat khusus di mana nanti dari sisi keuangannya memudahkan untuk reimbursement atau pembayarannya itu sendiri. Apakah teman-teman membayar lebih dulu? Sepertinya iya, tetapi nanti insya Allah dari alokasi dana 12 juta ini bisa kita berikan insentifnya. Apakah insentifnya full 100% atau setengah-setengah atau mungkin di bawah 50%, itu akan bergantung pada berapa banyak mahasiswa yang mendaftar dari program studi ilmu hukum untuk mengikuti program ISMA. Itu saja sebenarnya poin penting yang secara teknis bisa kami berikan. Kalau dari gambaran, nanti kami juga bisa membantu dari Prodi, karena saya yakin Pak Kaprodi juga punya grup khusus dengan ISMA 2021, Pak ya. Misalnya teman-teman butuh pendampingan tempat kursus yang memang atau tempat tes yang memang dipenuhi kualifikasinya untuk persyaratan ISMA, itu juga bisa kita berikan sebagai informasi kepada teman-teman. Nanti sisa memilih akan melakukan tes TOEFL ataupun tes berbahasa Inggris lain yang diakui ISMA dari sisi lokasi tempatnya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Tambahan dari kami. Baik, mungkin yang lain silahkan ada pertanyaan. Utamanya mungkin dari teman-teman peserta kelas internasional, karena dari universitas itu sepertinya juga memberikan trigger ya kepada teman-teman yang berada di kelas internasional untuk mengikuti program ISMA ini sendiri yang merupakan bagian dari Merdeka Belajar. Silahkan Maria Naha. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Saya mohon izin sebelumnya, apakah saya bisa bertanya terkait di luar dari topik pembahasan hari ini, Pak? Saya ingin bertanya mengenai konversi SKS. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Ada Pak Maskun dan kami dari kita. Silakan Maria.
bosnya MBKM. Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya, Pak. Saya izin bertanya, kaitannya jika mahasiswa semester 6 yang ingin apply ke ISMA, di fakultas ada mewajibkan untuk pemenuhan terhadap mata kuliah wajib dan juga mata kuliah pilihan untuk syarat lulus. Nah, kemudian di semester 6 ini masih ada mata kuliah wajib dan juga pilihan yang belum diambil, Pak. Nah, ketika kita mengikuti ISMA, bagaimana statusnya untuk mata kuliah yang belum diambil tersebut ya, Pak? Oke. Ya. Baik, silakan Pak Masmun. Ya, makasih banyak Pak Aswin. Ya, makasih banyak Maria. Ya, jadi kalau intinya begini sebenarnya. Jadi kalau konversi itu, jadi memang ini kan amanah kementerian. Kita mengharapkan bahwa semua kegiatan teman-teman di MBKM semuanya bisa kita konversi. Dan praktiknya selama ini memang belajar dari satu putaran ke putaran berikutnya, maksudnya satu semester ke semester berikutnya, dan kemudian di tahun kemarin itu memang di prodi saya memang berusaha untuk memaksimalkan bahwa semua kegiatan teman-teman itu kita bisa konversikan. Tetapi kita selalu berpikir begini, konversi itu kan kita harus hati-hati melakukan konversi karena jangan sampai merugikan nilai kalian seperti itu. Jadi kalau misalnya di MBKM misalnya nilainya 1 misalnya, atau nilainya kalau kita 1 itu kan berarti nilainya delta dia untuk kita, itu kan tidak mungkin kita masukkan konversikan gitu. Kalau sekedar mau konversi ya bisa saja kita mengkonversikan, tapi kan itu merugikan Anda gitu. Sehingga konversi itu selalu akan kita lakukan pada materi mata kuliah yang memang bisa menguntungkan Anda misalnya. Kalau kemudian kita tidak konversikan, tidak ada masalah. Kita bisa dorong aktivitas Anda ke dalam bentuk SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, untuk mendampingi ijazah Anda pada saat selesai. Kalau berhubungan dengan misalnya bagaimana dengan mata kuliah yang belum diprogramkan, sebenarnya begini, kita berharap sebenarnya semuanya bisa kita konversi, karena konversi itu kan sebenarnya melihat capaian pembelajaran apa yang terpenuhi. Jadi kalau kita melihat misalnya kita kalau di Fakultas Hukum ini kita kan punya CPL 12 dan satu mata kuliah itu kan punya CPL rata-rata 4 sampai 6 CPL. Nah, kita akan lihat nanti kalau misalnya mata kuliahnya misalnya yang belum diprogramkan itu mau dikonversi ke mata kuliah yang dimaksud sebenarnya pada umumnya pada mata kuliah yang hendak dikonversikan tersebut, maka kita harus lihat pemenuhan CPL-nya seperti apa. Karena konversi itu kita harus tahu kalian aktivitas apa saja sebenarnya yang kalian lakukan di mata kuliah ataupun di aktivitas MBKM yang kalian ikuti. Kalau misalnya aktivitas yang kalian ikuti di MBKM itu bisa dikonversikan karena memenuhi atau paling tidak syarat di CPL yang disebutkan dalam mata kuliah yang hendak kita konversi itu terpenuhi dengan aktivitas MBKM-mu, maka itu kita bisa laksanakan. Maksudnya kita bisa mengkonversi dengan hasil maksimal yang berdasarkan konversi yang ada. Saya kasih contoh gini. Semester kemarin ada teman Anda yang mengikuti mata kuliah, ada yang mengikuti Pejuang Muda ya kalau saya tidak salah. Jadi MBKM-nya Pejuang Muda yang merupakan proyek dari Kementerian Sosial kalau saya tidak salah. Dan kebetulan dia sudah pernah mengambil mata kuliah, saya lupa mata kuliah, tapi itu dapat nilai C. Kalau berdasarkan peraturan rektor itu kan tidak boleh sebenarnya C diulang gitu. Tetapi dengan MBKM ini kita coba konversi. Jadi kita konversi, saya konversi dengan tim akademik konversi dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran yang dilaksanakan di Pejuang Muda, dan bukan semua. Ada 4 dari CPL yang ada di mata kuliah yang dinilai C itu kemudian ternyata terpenuhi CPL-nya di aktivitas Pejuang Muda. Atas dasar itu kita mengkonversi. Dasar konversi kita ada pada terpenuhinya 80% dari CPL yang disyaratkan oleh mata kuliah yang nilainya C misalnya tadi. Dan itu alhamdulillah bisa diterima. Nah, sekarang ini juga kita sementara mengkonversi mata kuliah untuk yang ISMA 2021. Sekarang ini sementara itu, makanya kita membutuhkan informasi. Kalau antar mata kuliah dengan mata kuliah mungkin tidak terlalu masalah sih, sebenarnya lebih gampang kita
lebih gampang kita mengkonversi. Kenapa lebih gampang mengkonversinya? Karena memang sifatnya dia mata kuliah, ada capaian pembelajaran atau intended learning outcome yang bisa kita lihat langsung, sehingga tidak terlalu masalah. Kalau misalnya belum diprogramkan, anggaplah misalnya semester 6 ini kita belum diprogramkan, terus kita akan lihat nanti mata kuliah yang kamu ambil nanti di universitas yang dituju, misalnya mata kuliah apa misalnya. Anggaplah misalnya ada kemarin yang mengambil untuk ISMA 2021, misalnya dia critical thinking, critical reasoning, nama mata kuliahnya. Itu kan kalau kita cari critical reasoning langsung sama dengan mata kuliah prodi ilmu hukum, pasti nggak ada yang langsung sama, ya kan? Tetapi apakah itu tidak bisa dikonversi? Bisa dikonversi. Nah, cara mengkonversinya bagaimana? Itu nanti itu adalah tugas kami di prodi, karena misalnya kita akan lihat kalau kita misalnya di fakultas ada mata kuliah legal audit, ya, legal opinion dan legal audit. Nah, di legal opinion dan legal audit itu kita akan lihat terpenuhi nggak, sama nggak dia punya capaian pembelajaran, dan kalau sama berarti itu yang kita akan konversikan. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir kalau kamu mengikuti MBKM dalam konteks ISMA ini, dalam konteks konversi. Saya pikir tidak terlalu masalah, di samping karena kita sudah punya pengalaman untuk mengkonversi, dan itu alhamdulillah berhasil sebagaimana tadi saya sampaikan. Intinya memang yang dikonversi itu tidak harus selalu sama mata kuliahnya. Tetapi intinya, apapun yang kita konversi harus tetap menguntungkan mahasiswa. Saya maunya begitu. Saya tidak mau sekedar kalian mau agak-agagan mengkonversi, masa nilai D kita mau konversi ke D juga, kan ngapain gitu. Akan mempengaruhi IPK Anda. Yang kita konversi benar-benar yang nilai yang menguntungkan, yang bisa kita gunakan untuk teman-teman, khususnya dalam hal meningkatkan IPK Anda semua. Saya kira begitu Pak Aswin, sehubungan dengan pertanyaan Maria. Baik, terima kasih banyak Pak Mas Kun. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian? Silakan. Baik, kalau memang tidak ada, kami harapkan sebenarnya melalui sosialisasi ini minat teman-teman untuk mengikuti program MBKM, utamanya ISMA, bisa lebih bergairah lagi, karena tentu pertama ada satu ada satu trigger yang diberikan oleh prodi untuk teman-teman dari sisi tes TOEFL-nya, sehingga mungkin kalaupun ya saya sih berharap mudah-mudahan yang ikut juga banyak, kalaupun banyak ya insya Allah semua bisa kita berikan insentif. Tapi ancar-ancarnya kalau misalnya kita mentargetkan tahun ini pesertanya 2 kali lipat dari tahun lalu, at least misalnya di angka 8 sampai 10 orang, itu kan kurang lebih mungkin insentif yang rekan-rekan dapatkan itu bisa di angka 1,2 atau mungkin 1 juta rupiah per orang. Nah, kalau kita lihat pasar TOEFL ITP ya, atau yang memang bonafit, biasanya memang range-nya di situ 1,1 juta sampai 1,5-an biasanya. Nah, sedikit akan meringankan beban teman-teman. Jadi mudah-mudahan persoalan TOEFL ataupun tes berbahasa Inggris tidak menjadi kendala, karena insya Allah ada bantuan yang bisa teman-teman manfaatkan dari fakultas nantinya. Itu saja sebenarnya poin penting yang juga ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin terakhir ada tambahan penutup dari Pak Mas Kun sekaitan dengan program insentif ini, Pak. Silakan. Terima kasih banyak Pak Aswin. Jadi teman-teman semua, saya berharap bahwa informasi yang kami dari Prodi tentunya berikan pada hari ini bisa disampaikan ke teman-teman yang lain, baik khususnya bagi mereka yang tidak sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tapi tentunya apa yang dilakukan oleh Prodi dalam hal ini tentunya adalah sebuah langkah yang baik tentunya, dan ini kita lakukan karena sebenarnya sebagai sebuah bentuk apresiasi yang luar biasa terhadap apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman untuk berpartisipasi dalam kegiatan MBKM yang merupakan bagian dari hal yang tidak terpisahkan dalam pengukuran capaian dalam konteks indikator kinerja utama yang memang hari ini menjadi ukuran di semua universitas yang ada di Indonesia. Dan salah satu poin yang sangat besar sebenarnya adalah pada kegiatan Indonesian International Student Mobility Award yang memang menjadi pointer yang sangat penting untuk kita sama-sama lakukan. Dan bagi teman-teman semua yang akan mengikuti ISMA, saya pikir kita punya grupnya, ada grup juga ISMA 2022, itu bisa saling berbagi, bisa saling membantu, dan mudah-mudahan kita akan menunggu respon
dari teman-teman yang akan ISMA, dan kemudian kita akan coba konkretkan dengan memaksimalkan pendanaan yang ada. Saya kira seperti itu, Pak Aswin. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Dengan closing statement dari Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi pemberian bantuan biaya TOEFL bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unhas dalam program Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka ISMA 2022. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami ucapkan kepada atas kehadiran narasumber kita, Bapak Dr. Maskun SH LLM, dan juga terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa. Terakhir, kami mohon kesediaannya untuk mengisi presensi yang telah kami berikan di kolom chat. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.